Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana Marta Rahmi, NIM D11211911032. Saya berasal dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Di sini saya akan membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh Prayitno, Sri Ruliana, dan Anang Takwonto yang berjudul pengolahan air limbah laboratorium menggunakan proses elektrokoagulasi. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh air limbah laboratorium yang berada di Politeknik Negeri Malang, di mana air limbah laboratorium merupakan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan di laboratorium, baik yang berasal dari kegiatan pencucian peralatan laboratorium, buangan larutan kimia atau reagen, maupun air limbah dari sisa hasil reaksi kimia. Nah, limbah laboratorium ini mengandung bahan atau senyawa-senyawa organik maupun anorganik yang bersifat basa maupun asam, iriatif, reaktif, dan toksin. Nah, hasil uji awal terhadap air limbah laboratorium di bak penampung pada jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang ini sementara itu menunjukkan bahwa air limbah tersebut mengandung BOD sebesar 1.450 mg per liter, COD sebesar 2.094,40 mg per liter, dan TSS sebesar 750 mg per liter, pH sama dengan 1 yang menandakan sifat dari air limbah tersebut sudah sangat asam, dan air limbah tersebut juga memiliki kandungan Fe, Hg, dan Cr, dan juga memiliki alkalinitas itu sebesar 32,28 mg CaCO3 per liter. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh dari arus listrik selama proses dan jarak antar elektroda terhadap penurunan konsentrasi bahan organik atau COD. Yang kedua itu mengetahui TSS dan alkalinitas dalam air limbah laboratorium menggunakan proses elektrokoagulasi. Tinjauan pustaka yang ditulis dalam penelitian ini, yang pertama itu jenis pengolahan air limbah laboratorium yang telah digunakan adalah elektrokoagulasi, sorben, aerasi, koagulasi, flokulasi, berdasarkan pada penelitian Eckenfelder pada tahun 2003. Dan yang kedua itu ada proses elektrokoagulasi ini memiliki kemampuan dalam menurunkan beberapa jenis polutan. Farida Hanum DKK pada tahun 2015 ini menyebutkan di dalam penelitiannya bahwa dalam mengolah air limbah kelapa sawit menggunakan proses elektrokoagulasi juga dapat menurunkan COD sebesar 81,32% dan kekeruhan sebesar 95,08%. Dan itu cukup terbilang bahwa kadar penurunan tingkat penyerapan COD dan kekeruhan menggunakan proses elektrokoagulasi ini cukup memadai dan cukup membuktikan bahwa proses ini sangat efektif untuk digunakan. Kemudian masuk pada metode penelitian. Nah, yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan experimental research dalam skala laboratorium, menggunakan perubahan terhadap beberapa variabel yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi. Nah, variabel yang digunakan adalah arus listrik. Yang pertama itu 1 ampere, 5 ampere, dan 7 ampere. Sedangkan waktu proses yang digunakan itu
besar 15 menit, 30 menit, dan 40 menit, serta jarak antar elektroda yang digunakan itu sebesar 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Nah, kemudian apa yang dijadikan parameter tolak ukur dalam penelitian ini? Nah, parameter yang diukur meliputi COD, TSS, dan alkalinitas. Batasan masalah pada penelitian ini adalah air limbah laboratorium yang berasal dari penampungan lab jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang sebanyak 5 liter. Jadi, setiap percobaan itu dilakukan dengan sampel air limbah lab itu sebanyak 5 liter. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisa konsentrasi COD adalah reflux terbuka, sedangkan pada analisa TSS menggunakan metode gravimetri dan analisa alkalinitas itu menggunakan metode titrasi. Nah, awal mula percobaan ini dilakukan dengan menuangkan air limbah laboratorium sebanyak 5 liter ke dalam elektrokoagulator serta sampling untuk mengetahui konsentrasi COD, TSS, dan alkalinitas awal. Kemudian elektroda AL dan FE ini dimasukkan ke dalam elektrokoagulator dengan mengatur jarak antar elektroda sesuai variabel yang telah kita tentukan, yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya maksudnya ya. Mohon maaf. Kemudian elektroda ini dihubungkan dengan power supply menggunakan kabel dengan besar arus listrik sesuai variabel yang telah ditentukan dan kelewatan. Nah, dan proses elektrokoagulasi ini diamati pada waktu 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Kemudian untuk mengukur atau menganalisa COD, TSS, dan alkalinitas sampel, percobaan dilakukan secara berulang menggunakan variabel yang berbeda. Nah, di sini terdapat gambar dari alat percobaan yang digunakan oleh Prayitno dan kawan-kawan dalam penelitiannya. Ini merupakan rangkaian alat dari sistem proses elektrokoagulator dan di sini akan terjadi proses elektrokoagulasi dari air limbah laboratorium tersebut yang nantinya akan dianalisa kandungan COD, TSS, dan alkalinitasnya. Kemudian, nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini adalah konsentrasi COD hasil elektrokoagulasi pada berbagai jarak antar elektroda yang pada gambar yang A ini merupakan elektrokoagulasi menggunakan jarak elektroda sebesar 3 cm. Sedangkan yang B ini merupakan proses elektrokoagulasi menggunakan elektroda sebesar 4 cm. Sedangkan yang C ini merupakan proses elektrokoagulasi menggunakan elektroda sebesar 5 cm dengan jarak antar elektroda yang digunakannya. Nah, dari persamaan di atas, dari grafik yang telah ditunjukkan dapat dilihat bahwa kondisi ini dapat terjadi disebabkan karena dengan bertambah besarnya arus listrik, maka semakin besar terjadinya oksidasi pada katode untuk menghasilkan ion Fe+3. Yang selanjutnya, ion Fe+3 ini akan berikatan dengan bahan organik
atau COD yang bermuatan negatif sehingga membentuk vlog-vlog berukuran besar dan mengendap secara gravitasi, yang selanjutnya berakibat semakin menurunnya konsentrasi COD dalam air limbah. Demikian juga dengan bertambahnya waktu proses elektrokoagulasi, maka semakin banyak ion Fe+3 yang dihasilkan dari proses oksidasi katode sehingga semakin besar terjadinya ikatan dengan ion-ion bahan organik atau COD ini untuk membentuk endapan sehingga semakin berkurangnya konsentrasi COD dalam air limbah. Sedangkan semakin kecil jarak antar elektroda, maka semakin besar rapat arus yang terjadi di antara dua elektroda yang berakibat pada semakin besarnya terjadinya ikatan ion-ion Fe+3 dengan ion-ion negatif dari bahan organik atau COD untuk membentuk endapan yang berakibat pada penurunan konsentrasi COD dalam air limbah. Nah, di samping itu juga besarnya penurunan konsentrasi COD dalam proses elektrokoagulasi ini juga dipengaruhi oleh karakteristik air limbah. Oke, selanjutnya, nah di sini dapat kita lihat ada grafik yang menunjukkan hasil dari percobaan pada analisa konsentrasi TSS, hasil elektrokoagulasi pada berbagai jarak antar elektroda. Yang pertama itu dengan menggunakan jarak sebesar 3 cm dan yang kedua itu menggunakan jarak sebesar 4 cm dan yang ketiga menggunakan jarak sebesar 5 cm. Nah, Praitno dan kawan-kawan pada tahun 2012 melakukan penelitian juga dalam pengolahan air limbah cair menggunakan elektrokoagulasi pada kondisi operasi 2,5 ampere waktu operasi 120 menit dapat menurunkan TSS sebesar 85,327%, sedangkan Mutiara DKK pada tahun 2012 dalam pengolahan air limbah pangan menggunakan elektrokoagulasi pada tegangan 24 volt dan waktu 60 menit dapat menurunkan TSS sebesar 88,02%. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka dari kedua peneliti tersebut, dengan demikian besarnya penurunan TSS dalam proses elektrokoagulasi dipengaruhi oleh kuat arus selama proses, jarak antar elektroda, juga karakteristik air limbah, di mana semakin besar kuat arus, maka semakin besar proses oksidasi pada katode Fe untuk menghasilkan ion Fe+3 yang selanjutnya akan semakin besar peluang terjadinya ikatan dengan ion-ion negatif dari padatan tersuspensi atau TSS untuk membentuk endapan. Nah, yang berakibatkan pada semakin berkurangnya konsentrasi TSS dalam air limbah. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita dapat melihat grafik hasil dari analisa konsentrasi alkalinitas pada air limbah laboratorium. Nah, seperti hal yang sama, yang pertama ini menggunakan jarak 3 cm pada elektrodanya, yang kedua itu menggunakan 4 cm, dan yang ketiga ini menggunakan 5 cm. Kemudian, nah, dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu proses elektrokoagulasi, maka semakin turun konsentrasi alkalinitas dalam air limbah atau proses penurunan konsentrasi semakin besar. Demikian juga semakin besar kuat arus yang diberikan dalam proses elektrokoagulasi, maka semakin besar penurunan konsentrasi alkalinitas. Pada gambar 4A, penurunan konsentrasi alkalinitas terbesar 81,4% diperoleh pada pemberian kuat arus 7 ampere dan waktu 45 menit. Pada gambar 4B, penurunan konsentrasi alkalinitas terbesar 61,2% yang diperoleh pada pemberian kuat arus 7 ampere dan waktu 45 menit. Sedangkan pada gambar 4C, penurunan konsentrasi alkalinitas terbesar 69,4% diperoleh
pada pemberian kuat arus 7 ampere dan waktu 45 menit. Dengan demikian, pada jarak antar elektroda sebesar 3 sentimeter, kuat arus 7 ampere dan waktu proses 45 menit, terjadi penurunan konsentrasi alkalinitas terbesar, yaitu 81,4%. Dan selanjutnya ini dari penelitian yang telah dilakukan oleh Prayitno dan kawan-kawan dapat disimpulkan bahwa proses elektrokoagulasi ini memiliki kemampuan untuk menurunkan konsentrasi COD, TSS, dan alkalinitas dalam air limbah laboratorium. Nah, semakin dekat jarak antar elektroda, semakin lama waktu proses, dan semakin besar kuat arus, maka semakin besar penurunan konsentrasi COD, TSS, dan alkalinitas. Kemudian, penurunan COD, TSS, dan alkalinitas terbesar pada penelitian ini terjadi pada waktu proses 45 menit dengan kuat arus 7 ampere dan jarak antar elektroda sebesar 3 cm. Proses penurunan konsentrasi COD, TSS, dan alkalinitas masing-masing sebesar 90,2%, 80,4%, dan 81,4%. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang telah dikutip dari beberapa tinjauan pustaka yang telah digunakan pada penelitian ini. Mungkin kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, untuk kesempatannya untuk saya dapat mempresentasikan reviewan jurnal dari penelitian Prayitno dan kawan-kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.